Ketua PPDB tahun 2022 serta tim PPDB yang telah hadir dalam ruangan ini. Untuk sedikit saya informasikan, walaupun kawan-kawan sudah menulis atau mencatat hal-hal yang penting berdasarkan juknis yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, namun tentunya perlu penekanan-penekanan apa yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan PPDB 2022 ini. Bapak Ibu yang saya hormati sebagai tim PPDB, secara teknis Bapak Ibu telah membaca, telah paham. Namun di sini saya hanya menekankan poin yang sangat-sangat penting yang dahulu kala itu mungkin menjadi biasa, tetapi untuk saat-saat sekarang dan seterusnya ke depan ini tidak boleh sama sekali ada di dunia pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui dan sudah memahami, tetapi dengan penjelasan saya ini tentunya saya mempunyai tanggung jawab. Nantinya akan saya controlling baik secara sistem maupun secara konvensional saya muter. Jadi apa yang saya katakan di sini mohon betul-betul dilaksanakan. Ini tidak akan keluar dari juknis. Yang akan saya katakan di sini pasti ada juknis. Yaitu yang pertama adalah PPDB itu tidak boleh ada titipan dari siapapun. Ingat, tidak boleh menerima titipan dari siapapun, baik itu putra-putri Bapak Ibu yang ada di sini. Kan ada formasi anak guru, ya. Tapi walaupun itu ada formasi anak guru, Bapak Ibu yang punya adik atau yang punya putra atau yang punya saudara silahkan masuk dalam sistem. Jadi kami tidak mentolerir sedikit pun ada titipan. Kemudian mohon maaf tanda petik seandainya ada atasan-atasan kita ataupun siapapun itu yang sangat kita hormati menitipkan putra-putrinya atau saudara-saudaranya kepada Bapak Ibu. Tentunya kita sebagai orang ketimuran tentunya kadang-kadang ada tanda kutip ewo per ewo, tetapi silahkan hadapi yang menitipkan itu dengan dijelaskan juknisnya bahwa semuanya harus masuk sistem, baik gelombang 1 atau tahap 1, yaitu ada afirmasi, ada apalagi zonasi, ada kelas industri, dan nanti tahap 2 tetap harus masuk ke aplikasi. Nah, jadi apalagi kalau zaman dulu itu ada, mohon maaf saya tidak menuduh, mohon maaf sekali tidak menuduh, tapi ini kejadian mungkin 10 tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu. Ada nitip kemudian nanti membawa oleh-oleh ke rumah. Ada nitip setelah diterima ada amplop yang dalamnya di luarnya pakai map. Ada nitip kemudian nanti dengan iming-imingan bantuan dari A, dari B, dari C. Itu semua tidak boleh. Tapi dengan catatan Bapak Ibu semuanya harus menjelaskan secara bijak kepada beliau-beliau yang menitipkan kepada kita. Jangankan kepada Bapak Ibu, kepada saya pun banyak yang nitip, baik melalui WA maupun datang ke rumah, tetap saya jawab secara aturan. Tetangga saya sebelah pun nitip, tetangga saya sebelah pun ada yang menitipkan ke saya, tetap saya tidak akomodir dan saya tidak pernah menjanjikan bahwa itu pasti diterima, tidak, tetapi ikuti sistem. Jadi itu ya, sekali lagi mohon dari jangan sampai Bapak Ibu memberikan suatu iming-iming melalui saya saja, saya kan panitia pasti saya terima, tidak boleh. Seandainya Bapak Ibu sampai melakukan hal itu, saya tidak akan segan-segan menindak tegas, betul-betul menindak tegas. Sanksinya apa nanti di belakang itu pasti dalam surat istilahnya pertanggungjawaban yang nanti tim panitia harus menulis surat pernyataan, itu pasti ada poin-poin tersebut dan beserta sanksi-sanksinya. Saya tidak akan mentolerir sedikit pun kejadian-kejadian itu. Biarlah
sistem yang akan menyeleksi anak-anak kita, ya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu yang perlu dipahami dalam PPDB ini. Sekali lagi, baik itu titipan akan dikasih imbalan, titipan tidak berimbal apa-apa tidak boleh, tetapi harus melakukan sistem yang benar. Seandainya ada oknum, mohon maaf, kalau judulnya panitia pasti tidak akan ada. Tetapi oknum itu berarti satu orang, dua orang, ya. Seandainya melakukan itu, sekali lagi tidak ada kata maaf dari saya, tidak ada kata maaf dari saya. Bukan saya yang tercoreng, tetapi lembaga kita yang tercoreng. Kalau hanya saya yang tercoreng, paling dipindahkan atau apa-apa gitu. Tetapi kalau sudah lembaga yang tercoreng, untuk membersihkan diri itu sulit sekali. Karena ini adalah instruksi dari pemerintah dan juga menyangkut aturan yang sudah harus kita laksanakan, juga menyangkut kepercayaan dari masyarakat. Seandainya Bapak Ibu itu menerima misalnya oleh-oleh ataupun buah tangan ke rumah ataupun ke sekolah, seandainya misalnya Bapak Ibu siapapun itu menerima 500.000, berarti harga Bapak Ibu, harga kita adalah 500.000. Seandainya Bapak Ibu menerima buah tangan harganya 100.000, berarti harga kita adalah 100.000. Padahal kita adalah manusia-manusia yang sangat bermartabat, yang nilainya sangat tinggi. Sebagai guru sudah mendapatkan julukan pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak bisa dijasai dengan apapun, tidak bisa, karena kita harganya sangat mahal. Itu barangkali penekanan-penekanan dalam PPDB mengenai titipan. Selanjutnya mungkin masalah teknis kepada ketua panitia, mungkin bisa menayangkan hal-hal yang memang harus dilaksanakan oleh para panitia ini. Karena saya waktunya tidak banyak, karena ada kegiatan lain, nanti secara teknis bisa bersama-sama dibicarakan dengan ketua panitia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.